السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam, nikmat sehat dan berbagai macam nikmat lainnya. Termasuk nikmat ukhuwah. Nikmat yang seandainya dibandingkan dengan seluruh isi bumi, tidak akan bisa menyamainya. Pagi hari ini yang akan kita bahas tentang ukhuwah Islamiyah, dan kebetulan masjid ini bernama Masjid Al-Ukhuwah. Maka jika suatu saat imam membaca kunut, jangan kaget. Jika suatu saat imam membaca kunut, aminkan saja. Angkat tangannya. Apakah itu kunut nazilah atau kunut subuh? Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Ya. Mengapa umat Islam hari ini tidak maju-maju? Mengapa umat Islam hari ini tidak punya kekuatan? Salah satunya karena ukhuwah Islamiyah yang merupakan tali penguat itu baru sebatas teori. Kita datang ke masjid, ya, sebelah kita nggak merapatkan soft, hati kita sudah mengatakan, nggak paham sunnah. Ya. Sudah kayak begitu. Ya. Kita datang ke masjid umpamanya, pas belum masuk adzan, begitu masuk waktu adzan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bukan. Kok pakai itu segala, kenapa nggak langsung adzan? Sama sebaliknya juga, yang biasanya di masjid yang begini, datang ke masjid, sholat, habis sholat diam semua, nggak ada zikir. Ternyata banyak hal yang kita tidak tahu, bahwa apa yang kita lakukan ini juga tidak difahami oleh saudara-saudara kita. Apa yang saudara-saudara kita lakukan juga tidak difahami oleh kita. Padahal dua-duanya, ya, berniat baik. Dua-duanya memiliki dasar. Hanya saja cara berpikir dan metodologi dalam kita menyimpulkan berbeda. Ya. Maka nanti akan saya sebutkan mengapa terjadi perpecahan, perbedaan pendapat. Kemungkinan kajian ini akan berlanjut bulan depan. Ya, ini bulan Maulid. Bulan di mana orang sebagian menyambut dengan acara Maulid, sebagian nunjuk, wah itu bid'ah, gitu ya. Dan itu terus berulang dari sejak 30, 40, 50, bahkan 70 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, nggak akan selesai-selesai sampai hari ini. Ya kan? Sementara problem umat semakin banyak. Yang itu nggak selesai-selesai. Sampai kapan kita akan terus seperti itu? Sementara kita punya kiblat sama, Qur'annya sama, ya, lebih banyak kesamaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
mahalnya ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 82, ayat 62 dan 63 yang artinya, jika mereka bermaksud hendak menipumu wahai Muhammad, maka sungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah Allah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka, hati orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ada 2 poin penting di sini. Yang pertama bahwa huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Huwallazi, dialah Allah, ya. Alladzi ayyadaka, yang mengokohkan kamu, ya. Binasrihi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikokohkan, dikuatkan, dimenangkan dengan 2. Yang pertama binasrihi, dengan pertolongan dari Allah. Yang kedua wabil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman. Ya. Dengan cara apa? Wa'allafa baina qulubihim, dan menyatukan hati mereka. Bersatunya hati membuat kokoh barisan. Sami'na wa ata'na, tidak ada perselisihan di antara mereka. Nah itu. Lau anfaqta, sampai-sampai untuk menggambarkan betapa mahalnya nilai ukhuwah, menyatunya hati. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya wahai Muhammad, kau keluarkan seluruh isi bumi ini untuk mendanai proyek menyatukan hati umat, tidak akan bisa kau lakukan. Walakinallah allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Jadi pada dasarnya kaum muslimin itu bisa bersatu. Karena Allah yang menyatukan. Ya. Dan ini Allah sendiri yang menyampaikan. Nikmat bersatu itu nikmat yang nilainya lebih mahal dibandingkan bumi dan seisinya. Dan itu Allah berikan sebagai bentuk kekuatan. Maka ketika umat Islam bersatu, tidak akan bisa dikalahkan. Ya. Selanjutnya, persatuan kaum muslimin adalah kewajiban. Nah, ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, nanti di rumah mundur 2 ayat dulu. Ini ayat 103. Silakan dibaca di ayat 99, 100, 101, 102. Ya. Dimulai dari ya ayyuhalladzina qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna iwaja wa antum syuhada. Ya. Lalu 1 ayat selanjutnya, qul ya ahlal kitabi qul ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Ayat ini satu rangkaian. Hei ahli kitab, hei orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian selalu menghalang-halangi jalan Allah? Kenapa kalian selalu menghalang-halangi umat Islam untuk bersatu? Jadi penyebab utama susahnya umat Islam bersatu adalah kebencian Yahudi dan Nasrani dan kekhawatiran, ketakutan mereka kalau umat Islam bersatu. Yang kedua, ayatnya selanjutnya 99 kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau kalian ikuti ya, sebagian saja orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, niscaya akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah sebelumnya kalian beriman.
Nah, ini sebab yang paling besar, yaitu mengikuti pola pikir, tata cara, konsep orang-orang kafir, menyebabkan umat Islam berpecah. Wa kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian kafir? Bagaimana mungkin kalian terima konsep orang kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan kalian dibacakan ayat-ayat Allah, wa fikum rasuluh, dan di antara kalian ada rasulnya. Lalu selanjutnya, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang teguh pada tali Allah, pada Allah, maka ia telah berpegang pada siratam mustaqim. Faqad hudiya, ia telah diberi hidayah siratam mustaqim. Baru ayat selanjutnya setiap Jumat dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu ayat ini, wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Ini ayat yang dijadikan sebagai simbol Nahdlatul Ulama. Ya. Ada tali, ada jagat, bumi, lalu di bawahnya wa antasimu bihablillah. Ya. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari menginginkan umat Islam bersatu. Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan umat Islam bersatu. Tetapi Belanda tidak mau. Gitu. Maka Snogorgranya yang paling berperan. Jangan pernah NU dan Muhammadiyah bersatu. Sibukkan mereka dengan khilafiyah. Itu sudah metodologi mereka. Hari ini ada bukunya, ada tulisannya, ada sponsornya. Nanti saya sampaikan ya. Dalam bahasa Inggris ya. Rand Corporation, salah satu lembaga yang mendanai war on terror, war on Islam, itu menjadikan dunia ya, Islam itu dipecah menjadi 4. Nanti saya jelaskan. Ya, jadi penjajah yang dulu menjajah kita ini, kalau dulu kita pelajari dalam buku sejarah waktu SD SMP ya, menggunakan politik divide and impera, sampai hari ini masih. Cuman caranya berbeda. Ya. Caranya dengan memasukkan pemikiran sekuler, liberal, anti-Islam. Nah, sekarang jadilah cebong dan kampret. Nah, itu tidak akan bisa berhenti kalau pimpinan nasional tertinggi tidak menghentikan ini. Karena itu sudah sangat sistematis dan terstruktur. Ya, sudah sangat sistematis dan terstruktur. Semua yang Islamnya pengen Quran dan Sunnah kadrun, gitu kan? Sudah, langsung begitu. Nah, dan itu hampir di semua lini masyarakat, di grup-grup WA. Semua sudah seperti itu. Ya. Mari kita lanjutkan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini turun ketika itu ada seorang Yahudi, saya lupa namanya. Dia sengaja mengungkit-ungkit perpecahan yang selama beratus-ratus tahun terjadi di dalam kota Madinah. Di Madinah ini ada dua kabilah, dua keluarga, dua marga yang sangat kuat, yaitu Khazraj dan Aus. Nah, mereka sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, tiap tahun pasti ada tawuran, kalau sekarang ya. Perang antar kabilah, antar suku. Lalu Rasulullah SAW datang, disatukan. Ya, seperti saudara, ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, orang Yahudi panas nih. Akhirnya suatu ketika dia melihat ada perselisihan kecil di antara beberapa orang Bani Khazraj dan Bani Aus, lalu diungkit-ungkitlah dulu peristiwa dulu. Bapak kamu itu mati dibunuh oleh orang itu dan seterusnya. Akhirnya mereka terbawa amarah berkumpul di sebuah tempat yang selalu menjadi tempat untuk bertempur di antara mereka. Mendengar kejadian itu Rasulullah langsung menuju tempat itu dan Allah turunkan ayat ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Ya.
Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Karena ukhuwah ini, orang Palestina merasa saudara dengan orang Indonesia. Karena ukhuwah ini, orang Malaysia tidak pernah merasakan perbedaan dengan orang Brunei. Ketika mereka hayya ala sholah, langsung sholat baris. Ya, yang pernah umroh atau haji merasakan ya, betapa nikmat itu tidak dimiliki oleh agama lain. Ya. Kita dengan ridho, minuman kita diminum oleh bangsa apapun tanpa ada rasa khawatir. Disatukan dalam sebuah tempat, jutaan orang berkumpul, semua mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpisah salam-salaman, padahal nggak kenal sama sekali. Apa yang mengikat itu? Iman, Islam, ukhuwah. Itu nikmat yang luar biasa. Ya, saya pernah menjelang pulang dari umroh, setelah tawaf wada, sholat di depan makam Ibrahim. Nah, karena merasa ya sebentar lagi akan pulang, saya doa panjang sekali pakai bahasa Arab. Samping saya ikut ngamini dan ikut nangis. Ada 2 orang. Begitu selesai, kamu dari mana? Kok lancar sekali bahasa Arab kamu? Saya jawab, bukankah kita setiap hari menggunakan bahasa Arab? Al-Quran kita bahasa Arab, ya. Doa-doa sholat kita bahasa Arab. Nah, ada satu kalimat yang sangat terkesan. Ya. Dia tahu saya ini hari terakhir saya, karena dalam doa saya kan Allahumma arzuqna ziarata Baitul Haram awaman adidah, ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk kembali kepada Baitul Haram berkali-kali. Dia tahu nanti kamu mau pulang ya? Iya. Nah, kalimat ini, ilal liqa fil jannah. Sampai ketemu di surga. Nah, jadi harapan orang-orang muslim itu semuanya ke surga Allah. Walaupun baru kenal, ya, mungkin sekali itu, tapi semua mengharapkan dan mengharapkan ridhonya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam setiap doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang sudah mati maupun yang masih hidup. Itu menunjukkan bagaimana peduli. Dan kata Rasulullah SAW, doa saudara muslim kepada saudaranya ya akan dikabulkan Allah. Dan malaikat berkata, walaka misluh, semoga kamu mendapat yang sama. Maka kalau yang mau cepat punya jodoh, ya, doakan temannya dapat jodoh. Supaya didekasi malaikat, kamu juga nanti dapat. Nah, ibu-ibu, hati-hati bapak-bapak kalau sudah doa kayak begini. Ya. Mendoakan orang lain supaya cepat jodoh. Nah, malaikat mengatakan, walaka misluh, kamu juga sama, ya. Nah. Saking bagaimana Allah menghargai kepedulian pada saudara. Wa atiullah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Jadi perdebatan, perselisihan itu akan menjadikan lemah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan itu adalah tentara setan yang menghancurkan persatuan kaum muslimin. Oleh karena itu para ulama memberi contoh. Imam Syafi'i ketika beliau berbeda pendapat akan mengatakan, semoga Allah ya memberikan rahmat kepadamu dan semoga pendapatmu yang benar. Nah, ketika kemudian
terjadi perdebatan keras, beliau akan mengatakan, ya, qauli shawab yahtamil khata' wa qauluka khata' yahtamil shawab. Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapatmu salah, tapi ada kemungkinan benar. Nah, permasalahannya hari ini adalah kita belum punya ilmu cara berbeda pendapat, ya, kita sudah berdebat. Kita belum punya akhlak cara berbeda pendapat, kita sudah saling ngotot. Ya. Habis sholat, kenapa kok harus tinggi zikirnya? Tidak sesuai sunnah, gitu ya. Yang mengatakan bahwa mengangkat suara pada waktu zikir tidak sesuai dengan sunnah. Zikir bareng-bareng tidak sesuai sunnah. Silakan dibuka dalam kitab Bukhari Muslim disebutkan, kana raf'us sauti inda dzikri ba'da salati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Sesungguhnya mengangkat suara, meninggikan suara untuk berzikir di zaman Nabi pernah dilakukan. Nah, artinya apa? Pernah dilakukan kemudian ditinggalkan. Nah, soal ditinggalkan itu adalah soal yang lain. Tapi yang jelas pernah dilakukan. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, karena pernah dilakukan, ya nggak apa-apa sampai sekarang dilakukan. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, karena sudah ditinggalkan, pasti ada tujuannya waktu itu dilakukan. Agar kaum muslimin bisa belajar. Kalau sudah pinter semua, ya sudah. Nah, gitu. Sebelum sholat, ketika sholat membaca Al-Fatihah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat di Mekah atau di Madinah, ya tidak akan terdengar keras. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim baru Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Nah ini kan banyak perbedaan seperti ini. Ya. Maka bagaimana orang yang mengatakan bahwa sholat harus baca Bismillah? Kalau tanpa baca Al-Fatihah dan Bismillah termasuk Al-Fatihah, sah enggak? Ya, sah. Karena Bismillahnya hanya sir, bukan enggak dibaca dengan pelan. Nah, banyak nanti enggak ketemu. Akhirnya apa? 4 mazhab. Begitu banyak perbedaan, maka kita habis untuk mengupas perbedaan itu saja. Enggak selesai-selesai. Padahal kita tidak punya ilmu untuk itu. Ya. Berbantah-bantahan. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Jadi pola pikir kita ini pola pikir Islami dulu. Akhlak kita ini akhlak Islami dulu, maka akan mudah untuk bersatu. Ya. Sebab-sebab perpecahan umat Islam. Ya, ini beberapa sebab utama. Ada yang lain tapi saya cukupkan untuk menyebutkan yang ini dulu 5. Yang pertama, tipu daya dan konspirasi musuh-musuh Islam. Jadi sebab pertama karena memang setan tidak mau kita bersatu. Setan memperalat orang-orang kafir. Karena kalau kita bersatu akan kuat. Dan kekuatan itu yang paling tidak disukai mereka. Yang kedua, kebodohan terhadap agama. An-nasu ada'u ma jahilu, kata orang Arab. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak tahu. Yang ketiga, iri dan dengki. Nah, iri dan dengki itu sangat luar biasa. Bukan hanya harta yang akan habis, ya, amal akan habis. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hati-hati dan jauhilah iri dan dengki, karena iri dan dengki akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Banyak di antara kita menyangka kebaikan yang dimakan itu adalah hanya kebaikan orang yang iri. Tidak. Justru yang banyak dimakanlah kebaikan orang lain. Orang yang sudah ikhlas jadi nggak ikhlas. Orang yang sudah ridho jadi nggak ridho. Itu juga hilang. Kita sudah nyaman begini tiba-tiba karena ada orang iri kemudian mengganggu kita. Kita jadi ikut terganggu. Akhirnya hilang semua amal. Kalau ada api memakan kayu, apakah api itu milih-milih? Oh ini jangan, ini ya enggak kan?
Pokoknya sudah dimakan semua. Itulah sifat iri. Ya, semua dimakan. Semua dilahap seperti api melahap kayu bakar yang kering. Tidak peduli siapapun amalnya. Ya. Selanjutnya, satu persatu. Yang pertama, sebab perpecahan adalah konspirasi, tipu daya dan konspirasi musuh-musuh Islam. Ayatnya jelas. Teori perang itu harus bersatu. Mengapa perang Arab-Israel? Arab kalah karena Arab bertuju. Israel bersatu. Itu. Ya, Israel satu tapi bersatu. Arab tujuh nggak mau nyatu. Rebutan masing-masing dikasih Golan diem. Satu dikasih Sinai diem. Gitu. Yang Libanon dikasih lembah BKA diem sudah. Akhirnya yang nggak dapat apa-apa Palestina. Nah, ini sudah dicontohkan bagaimana perpecahan kaum muslimin menyebabkan kekalahan. Mereka orang-orang kafir tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Jadi usaha untuk memerangi kita dengan berbagai macam cara, fisik maupun non-fisik, pemikiran, ekonomi, budaya, sampai pada bagaimana mereka menghabiskan sumber daya alam kita. Itu bagian dari perang. Kalau istilah sekarang perang asimetris. Ketergantungan kita dengan negara lain, utang, itu. Bisa dibayangkan kalau bunganya itu 2 triliun sehari. 2 juta sehari. Itu baru bunganya, belum pokoknya. Ya. Bunganya itu 2 juta, karena utangnya 6.500 triliun. Bunganya 10%, 650 triliun, dibagi 300 hari. Atau 350 hari. Rata-rata hampir 2 triliun sehari, kira-kira dengan apa itu? Ya, maka dijuallah tol Becakayu, ya, biayanya 10,7 triliun, dijual 2,4. Untung. Ya. Itu fakta. Dibikinlah apa? Proyek kereta cepat Bandung-Jakarta, kalau keretanya udah jadi, ibu kotanya pindah. Terus buat apaan coba? Ini kan, Masya Allah ya. Jadi, dibikin kereta cepat Bandung-Jakarta, kereta cepat jadi, ibu kota pindah. Nah, nanti luar biasa, dari Jakarta pakai kereta cepat, sampai di Bandung pakai angkot. Iya kan? Gitu ya. Habis pakai kereta cepat, pakai angkot. Karena memang belum bisa ini terintegrasi. Belum butuh sebenarnya. Dari Jawa aja ke sini pakai mobil masih nyaman. Ya, apalagi dari Bandung, sudah pakai 2 jam nyampe. Tapi karena ini ada trap, debit trap, ada jebakan utang. Orang kalau sudah punya utang itu kan gampang diatur. Utang budi. Ya. Akhirnya apa? Karena nggak bisa bayar, tanah dijual. Apalagi? Motor dijual, mobil dijual, sudah harga diri dijual. Akhirnya jadilah diatur oleh orang lain. Makanya doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Salah satu doa yaitu, ya Allah, lindungilah kami dari dikuasai orang lain dan kebanyakan hutang. Karena hutang itu akan menjadikan kita menjadi bulan-bulanan orang lain yang menghutangi kita. Ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama dan tata cara kehidupan mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini sudah menjadi konsep mereka. Al-Quran sudah mengatakan demikian. Lan tidak akan pernah. Katakanlah,
sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah datang ilmu kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ini ayatnya jelas. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kalian keluar dari tata cara kehidupan Islam. Nah, kalau kalian ikuti petunjuk mereka, ikuti tata cara kehidupan mereka, Allah tidak akan menjadi penolong bagi kalian. Nah, makanya mereka akan seret kita terus dengan ketolak kehidupan mereka. Karena dengan mengikuti tata cara mereka, Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong. Ayatnya satu ini, ya, 120. Nah, kita sering hanya memotong sampai di walantardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Padahal ayat selanjutnya, ya, kalau kalian ikuti mereka, maka Allah tidak akan menjadi penolong kita. Nah, ini. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah datang ilmu kepadamu, setelah dijelaskan seperti ini, setelah Al-Quran dibaca, setelah hadis Rasulullah kita baca, kok masih mengikuti kemauan mereka, pola mereka, konsep mereka, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ini jelas sekali ayatnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ini di akhir zaman, jumlahnya besar. Ya. Dari Thauban beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir umat-umat manusia, orang-orang kafir, bersekongkol menghadapi kalian, sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang makan menghadapi bejana makanannya. Lalu seorang bertanya, apakah karena kami pada saat itu sedikit? Jawab Nabi, beliau menjawab, tidak. Bahkan kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi kalian itu buih seperti buih di aliran sungai. Dan Allah akan menghilangkan dari musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian dan menimpakan ke dalam hati-hati kalian wahan atau kelemahan. Lalu ia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa wahan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Ya. Jadi di saat Allah menjadikan kita banyak tapi tidak mau mengikuti aturan Allah, maka saat itu kita menjadi buih. Ini yang pertama. Tidak punya kekuatan. Bukan hanya tidak punya kekuatan, Allah cabut rasa takut musuh terhadap kita. Dalam hadis sahih, ada 5 kekhususan Nabi. Ada 5 kekhususan Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, salah satunya, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah dengan memberi rasa takut kepada musuhku 1 bulan perjalanan. Jadi, Nabi SAW masih di Madinah, orang Syam itu sudah ketakutan ketika Nabi mengetahui Nabi sudah mempersiapkan pasukan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah dengan memberikan rasa takut kepada musuhku, ya, sepanjang jarak 1 bulan. Sementara di akhir zaman, jumlah masyarakat kaum muslimin banyak, tetapi buih. Lalu apa? Allah campakkan, ya, keberanian dari hati kita. Allah masukkan rasa takut dalam diri kita. Lalu musuh tidak punya rasa takut pada kita. Karena kita mengikuti mereka itu. Ya. Coba. Sampai hari ini pun kita nggak pernah bilang Laut Natuna Utara. Kita bilang Laut Cina Selatan kan? Ya sudah punya mereka. Bener nggak? Dari sejak kita sekolah dulu nggak pernah bilang Laut Natuna Utara. Bilangnya Laut Cina Selatan. Ya sudah punya mereka. Kita sendiri yang bilang itu Laut Cina Selatan kok. Ya. Filipina nggak mau bilang begitu. Amerika sendiri nggak mau bilang begitu. Indonesia malah bilang Laut Cina Selatan. Diambil sekarang. Nah, silahkan. Tiap hari lewat ratusan kapal. Kita cuma punya 4 kapal selam. Yang satu udah nggak naik-naik lagi.
Bayangin kapal selam tahun 75. Ya, seumuran saya beda sedikit. Kalau orang yang udah jenggotan kayak begini udah ubanan semua. Dipakai buat perangnya batuk-batuk kan. Itu fakta. Bagaimana melindungi Indonesia? Katanya negara maritim, negara laut, tapi nggak punya pertahanan laut yang kuat. Bagaimana? Sekarang pesawat tempurnya kalah banyak sama Afghanistan. Ya bulan lalu saya jelaskan, kalah banyak. Pesawat tempurnya kalah banyak, helikopternya kalah banyak. Nah, jadi ini sungguh-sungguh nggak sih sebenarnya menjaga NKRI ini, kan gitu. Ya. Maka kita yang jaga, kita yang menjaga. Insya Allah kalau umpamanya diadakan mobilisasi, berangkat. Ya. Umat Islam ini umat yang tidak takut mati sebenarnya. Karena mereka kalau mati dalam perang adalah mati syahid. Ya. Dan itu kita jelaskan, para polisi, TNI itu jelaskan seperti itu. Mati membela negaramu, karena negaramu dizalimi, mati syahid. Ya. Ya. Lalu kenapa kok kemudian lemah? Cinta dunia, takut mati, takut berjuang. Takut mati itu bukan mati saja, takut rugi, takut akhirnya nggak mau berjuang. Seakan-akan mau hidup selamanya, ngumpulin duit terus. Ya. Ini silakan nanti yang bisa bahasa Inggris dibuka. Civil Democratic Islam Partner Resource and Strategies. Ini tulisan di Rand Corporation, salah satu lembaga donor terbesar dari War on Islam, yang sekarang sudah terbukti kalah. Ya. Ya. Joe Biden sudah mengakui kalahannya kan. Nah, dalam buku ini di hampir semua negara Islam, terutama Saudi, Indonesia, Afghanistan, ya, Pakistan, Irak, Suriah, Libya, itu Mesir diterapkan ini. Umat Islam dipecah menjadi 4. Semua yang pengen kembali Quran dan Sunnah fundamentalis. Sebut Wahabi, langsung begitu sudah. Iya kan? Langsung, pokoknya yang pengen kembali Quran dan Sunnah Wahabi. Mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau Persis, mau Al-Irsad, Wahabi. Sudah. Sehingga apa? Orang begitu gampang. Jangan coblos partai ini, nanti nggak tahlilan. Iya kan? Habis sudah itu partai. Fakta nggak ini? Fakta. Kalau yang jadi pemimpin itu nanti nggak tahlilan, coba. Itu sudah ampuh sekali. Jangan coblos wakil dari ini. Malah pilih yang sekuler hanya karena takut nggak ada tahlilan, coba. Nah, jadi umat Islam dipecah menjadi 4 dulu. Dikelompok-kelompokkan. Semua yang pengen kembali kepada Quran dan Sunnah, slogannya kembali Quran Sunnah, apalagi kepada ulama salaf, apalagi syariat Islam, fundamentalis. Nah, yang kedua, ya, yang masih suka modelnya acara-acaranya kayak tahlilan, yasinan, kemudian ada kenduri, ada yang tradisional. Nah, yang modernis ini yang mereka yang masih punya ciri Islam, tapi mereka menggunakan teknologi, menerima pola pikir Barat, menerima demokrasi sebagai dan sebagainya, modernis. Nah, yang sekuler ya ini. Sekuler ya mereka yang anti Islam, jangan dicampur adukkan dalam masalah politik. Dengan masalah ekonomi, Islam ya sudah, itu urusan privat. Nah, sudah ada kan jaringan Islam liberal di NU dan jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Kalau di NU namanya JIL, kalau di Muhammadiyah namanya JIM. Ya, yang ngomong kayak gini adalah Kiai Haji Hashim Muzadi, jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Ini adalah jaringan sekuler.
Ya, silakan nanti buka di islamlib.com kalau masih ada website itu. Nah, salah satu tokohnya siapa? Yang hari ini dicalonkan jadi Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf, kakaknya Yakut Khalil Qomas. Nah, ini orang-orang sekuler dari NU. Ya. Yahya Khalil Stakuf itu putranya Kiai Bisri Mustafa. Ya. Putra dua-duanya Yahya Khalil Stakuf sama Yakut Khalil Qomas. Sedangkan Ulil Absar Abdallah itu mantunya dari Kiai Mustafa Bisri, adiknya Bisri Mustafa. Ya. Ya. Jadi ini pemikirannya pernah saya sampaikan di sini. Yahya Khalil Stakuf silakan cari di YouTube. Islam Nusantara adalah Islam sejati. Islam Arab itu Islam abal-abal. Coba cari di YouTube, ada itu. Ya, Yahya Khalil Stakuf. Dia dicalonkan sebagai calon ketua PBNU. Makanya dari kelompok yang ingin NU kembali kepada khitohnya mengharapkan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim dan Kiai Haji Dr. Abdul Somad untuk Batubara untuk menjadi calon ketua PBNU. Ya. Ini fakta, orang-orang Nahdliyin sendiri tahu ini kejadian seperti ini. Bagaimana Gus Salahuddin Wahid ya, itu menjadi waktu itu dikerjain ketika muktamar NU ya. Nah, jadi organisasi terbesar baik NU maupun Muhammadiyah itu menjadi sasaran ini. Bagaimana di dalamnya ada seperti ini. Nah, antar mereka pun dipecah dan itu sangat lama. Maka anjuran-anjuran kembali kepada sunnah adalah sangat baik. Tetapi tambahkan dengan akhlak untuk berbeda pendapat. Ya. Mereka bukan orang kafir, mereka saudara kita. Bahkan tidak sedikit adalah orang tua kita. Ya. Yang tanpa mereka kita mungkin sudah jadi orang kafir. Maka saya meyakini sebaik apapun kita, orang tua kita jauh lebih berhak untuk mendapatkan surga. Ya. Barangkali Allah sudah ampunkan dosa mereka. Ya. Sementara kita belum jelas. Ya kan? Nah, karena keikhlasan mereka. Ya. Jadi ini sikap kita. Jangan sampai kemudian kita merasa paling benar. Yang lainnya kemudian disebut dengan label-label yang enggak pantas. Ya. Selanjutnya, yang kedua, kebodohan kaum muslimin terhadap Islam. Ini penyakit yang paling susah disembuhkan. Ya. Kebodohan terhadap Islam menyebabkan orang sok tahu. Nah, orang bodoh itu kan sok tahu. Ya. Adakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu benar sama dengan orang yang buta? Apakah orang yang pandai sama dengan orang yang bodoh? Orang yang melihat sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Nah, ulul albab. Jadi, fa'tabiru ya ulil albab, kan gitu. La'allakum tadhakkarun ya. Mudah-mudahan kalian bisa berpikir. La'allakum ta'qilun. La'allakum tattaqun. Jadi dengan berpikir, merenung, jadilah kita bertakwa. Nah. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghidupkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi yang berpaling dari Al-Quran, As-Sunnah, sempit. Bukan malah jadi luas, sempit. Ya. Berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak mau mempelajari Islam, akan menyebabkan kehidupan yang sempit. Nabrak-nabrak. Dan tidak punya aturan, serta merebaknya kebodohan di kalangan umat Islam. Akhirnya tidak beramal sesuai yang diperintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah.
Kebodohan dalam masalah agama adalah sumber utama perpecahan dalam Islam. Karena kebodohan akan menimbulkan sikap fanatik buta, merasa paling benar, yang lain salah, yang lain bodoh, yang lain nggak paham. Padahal sungguhnya kita yang nggak paham. Bisa jadi begitu. Ya. Kalau bapak-bapak sholat di Bangladesh, waladhdallin, udah nggak ada yang bilang amin. Bapak bilang amin satu masjid sendirian. Hah? Ya, nggak bilang amin. Ya. Di masjid orang-orang Bangladesh begitu. Nah, kalau mazhab Maliki mereka nggak sedekap, ya, gitu. Nah, lalu kemudian, loh itu nggak sesuai dengan sunnah. Nyatanya ada sekian ratus juta orang seperti itu. Ya. Salahnya pemahaman kadang-kadang membuat bahaya. Contohnya, kalau bejana kalian dijilat anjing, maka basuhlah dengan air 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah atau debu. Cuma gitu kan? Nah, tetapi kenapa waktu kita masih kecil kalau ada anjing masuk kampung dikejar-kejar, apa salahnya itu anjing? Rasulullah cuma memerintahkan kalau dijilat anjing, ya kan, cuci 7 kali. Salah satunya pakai debu. Kenapa kok anjingnya yang dimusuhi seakan-akan dia dikejar-kejar, dilemparin batu gitu kan? Hanya karena dia najis. Ini karena kita salah. Di Afrika, Mesir nggak masalah mereka punya anjing. Nah, kalau antum mau buktinya ada seorang ulama ibu dari Ustadz Ahmad Sobri Lubis, ketua FPI, namanya Dr. Nabila Lubis. Rumah beliau ada anjingnya. Tapi di luar, karena saya pernah ke tempat beliau kaget. Karena sama paman saya, jangan kaget nanti kalau kamu salam dijawab sama anjing. Karena beliau lahir di Mesir, mazhab Maliki nggak ada masalah. Yang penting jangan masuk rumah. Ya kalau dijilat, ya sudah dibersihkan saja, sudah begitu. Di Pakistan banyak anjing, di Afrika banyak. Kenapa? Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 4 itu disebutkan kalau kau lepaskan anjing untuk berburu, maka ketika dia makan ambil bagian dari yang dimakan, sudah. Al-Maidah ayat 4 malah justru gunakan anjing untuk berburu. Kita ada anjing diburu. Karena salah penanaman dari awal itu loh. Ya. Nabi cuma suruh dibasuh 7 kali, kita malah terlalu berlebihan dalam bersikap. Akhirnya banyak orang Islam di Indonesia ini takut anjing. Ada anjing kita takut digigit. Padahal biasa, termasuk saya maksudnya. Merasa paling benar, ekstrim dan berlebih-lebihan, ghulu dalam beragama. Merasa paling benar, susah menerima ilmu, mudah diadu domba, tidak punya pendirian, wawasannya sempit, benci kepada kebenaran, buruk akhlak terhadap sesama muslim, mudah diperalat musuh, mudah tertipu kepentingan duniawi, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, serta menimbulkan kerusakan dalam urusan duniawi, juga dalam urusan agama. Ini kebodohan itu menghancurkan dunia dan akhirat. Maka seorang ulama mengatakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses di dunia, dia harus punya ilmu. Barang siapa yang pengen sukses di akhirat, dia harus punya ilmu. Barang siapa yang pengen sukses dunia akhirat, dia harus punya ilmu. Nah. Yang ketiga, iri, dengki, persaingan politik dan kekuasaan serta berebut kepentingan duniawi. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal karangan Imam As-Sahrastani, beliau menyebutkan salah satu Al-Milal wan Nihal itu kitab yang menerangkan tentang
kelompok-kelompok dalam Islam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, Imam As-Sahrastani membuat buku berjudul Al-Milal wan Nihal. Ya, macam-macam pemikiran dan kelompok-kelompok dalam Islam. Nah, beliau menjelaskan salah satu sebab terbesar dari munculnya perbedaan dalam Islam, pecahnya Islam adalah perebutan kekuasaan karena motif politik. Itu yang terjadi. Ya. Akhirnya muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul Mu'tazilah, muncul Rafidhah dan sebagainya. Ini karena persaingan kekuasaan, perebutan kekuasaan. Dan pernah saya jelaskan bahwa sampai hari kiamat umat Islam akan diuji dengan saling berperang di antara kita, yaitu fitnah akhlas. Ya. Makanya karena itu merupakan ujian, kita harus usahakan jangan sampai terjadi, bukan malah kemudian ya sudah ketentuan Allah, bukan begitu, untuk menguji kita supaya kita berusaha terus bersatu. Ya. Ya. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Tiadalah berselisih orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka. Disebabkan karena kedengkian yang ada di antara mereka. Jadi perpecahan Yahudi dan Nasrani karena saling iri dan dengki. Maka kalau umat Islam iri dan dengki akan terpecah sudah. Ya. Satu contoh, ketika kita lagi ke masjid, datang waktu sholat, kemudian sholat qobliyah, pas lagi doa tiba-tiba dengar sholawatan. Nah, gimana sih orang lagi sholat kok sholawatan gitu ya. Begitu ada sholawatan kita langsung ini bid'ah gitu ya. Tapi ketika lagu dangdut kita ikut goyang. Iya enggak? Betul. Fakta kan? Nah. Loh, tapi kan itu, yang paling penting sikap kita dulu ya. Sudah. Barangkali beliau sudah sholat di qobliyah dulu, sholawatan untuk menandakan bahwa untuk sambil ngajak, ya banyak motivasi, ya banyak motivasi, ya. Menurut kita salah, tapi akhlak kita yang harus kita jaga gitu loh. Salah benar itu biasa, saya salah Anda benar, suatu saat gantian Anda benar saya salah, sudah itu manusia. Tapi sikap dan akhlak itu yang harus dijaga. Ya. Ini yang hilang dari kaum muslimin. Imam Ahmad bin Hanbal dalam athar sahih riwayat Muslim disebutkan, beliau mengatakan, kunut di waktu sholat subuh bid'ah. Tidak ada dasarnya. Dosa. Nah, Imam Ahmad karena bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan kunut di waktu sholat subuh sunnah, tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai beliau wafat. Padahal Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Coba. Ya. Imam Syafi'i kalau ditanya tentang hadis, ya wahai Imam, tolong jelaskan hadis ini. Imam Syafi'i mengatakan, kamu sudah tanya belum sama Imam Ahmad? Belum, datang ke sana. Beliau lebih tahu. Saya muridnya. Imam Ahmad. Tetapi ketika Imam Ahmad sholat dan tahu makmumnya adalah muridnya Imam Syafi'i, beliau kunut. Dan ketika beliau makmum orang yang berkunut, beliau angkat tangan dan mengaminkan dengan keras. Nah, maka orang bertanya, wahai Imam, bukankah kamu mengatakan itu bid'ah? Kenapa kamu lakukan? Beliau mengatakan, demi persatuan kaum muslimin. Sahih. Sahih, ya. Maka dulu di zaman itu tidak ada musuh yang di dalam. Khilafah Islam tegak. Islam bersatu saja beliau begitu. Apalagi hari ini di mana musuh memecah belah kaum muslimin. Kok malah kita saling gontok-gontokan. Ya. Ya. Jadi menurut saya bagaimana kalau disuruh yasinan?
Kalau Bapak berkenan datang, datanglah. Ya. Loh kan itu menurut Bapak bid'ah. Demi persatuan kaum muslimin. Alasan itu sangat tepat. Kenapa? Musuh memanfaatkan yasinan untuk memecah kaum muslimin selama berpuluh-puluh tahun. Betul? Hati menjadi jauh. Nah, sampai hari ini belum muncul trust. Belum muncul saling percaya. Dan saya rasakan sendiri. Ya. Bagaimana hanya karena celana cingkrang sudah langsung nggak boleh bikin pondok di sini. Coba. Ya, curhat dikit ya. Nah. Karena cingkrang sama jenggotan sama ini, subhanallah, belum diskusi, belum dialog. Padahal saya sampaikan, silahkan ya, kalian yang ngurus. Kenapa? Ya, saya berpikir aslinya begitu. Daripada anak-anak ini, ya, tidak ada yang ngajari ngaji, ya sudah biar diajari oleh mereka. Sesuai dengan pemahaman mereka. Ya. Tapi karena sudah lihat cingkrang, jenggotan, sudah pokoknya nggak boleh. Kalau mau wakaf, wakaf ke kita aja. Contoh, dan banyak sekali kejadian di kalangan kaum muslimin seperti itu. Ketika gereja berdiri, nggak ada yang komplain. Ya. Tetapi ketika ada orang yang beda kelompok bikin pesantren, langsung harus sesuai dengan ini dan sebagainya. Ya, ada tes wawasan kebangsaan. Loh, coba kalau nggak percaya tanya di Depak ya, di Departemen Kemenak gitu ya, di sekolah-sekolah Kemenak itu ada wawasan kebangsaan, dites. Ya. Nah ini luar biasa. Umat Islam menjudge saudaranya hanya karena tampilan fisik. Padahal tampilan fisik itu disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemerintah mengiyakan. Nah, maka ini yang paling mengerikan kita. Ya. Pernah ada yang menyampaikan ke saya, Ustadz, kok santri-santrinya nggak pada pakai peci kalau kemana-mana? Saya tanya, hukum pakai peci apa sih? Sunnah. Kalau nggak pakai peci dosa nggak? Enggak. Kalau ngerokok gimana hukumnya? Paling ringan. Paling ringan makruh. Tapi ada yang mengatakan haram. Jadi bagusan mana? Nggak pakai peci tapi nggak ngerokok. Sama yang pakai peci tapi ngerokok. Nah. Bagusan mana? Yang nggak pakai peci, nggak ngerokok. Ya. Sama yang pakai peci tapi ngerokok. Oh iya. Nah, jadi kita samakan dulu ukurannya. Ya. Maka orang santri kok nggak pakai peci. Nah, nanti saya jawab santri kok ngerokok kan gitu. Oh justru santri itu harus ngerokok kan gitu. Repot. Nah. Akhirnya ketawa dia. Ada teman saya begitu. Ya. Kita lanjutkan. Demi Allah, sabda Nabi, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. Akan tetapi aku khawatir jika dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Yahudi dan Nasrani. Sehingga kalian berlomba sebagaimana mereka berlomba-lomba. Dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur. Hari ini kaum muslimin dihamparkan dengan harta, dengan kekuasaan. Itu yang ditakuti Nabi. Ya. Yang ditakuti Nabi SAW. Bukan fakir. Orang fakir justru dekat kepada Allah. Nggak neko-neko. Begitu dapat harta, lah sudah. Ini yang berbahaya di situ. Rasulullah SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Kenapa? Sebagian kalian membunuh sebagian lainnya. Demi kekuasaan, demi politik, demi kepentingan duniawi. Itu sudah terjadi di antara kaum muslimin. Ya, tawuran dan sebagainya. Hanya karena rebutan lahan parkir. Ya, mereka sama muslim loh. Ya. Walaupun mereka banyak maksiat, tapi kan muslim mereka. Ya.
antar anak bangsa, antar sesama muslim terjadi pertumpahan darah. Ini mengerikan. Dan itu disenangi oleh musuh. Satu akan ada politik belah bambu, yang satu diinjek, satu diangkat. Selalu begitu. Yang keempat, fanatik buta dan sikap ekstrim dalam agama. Fanatik buta merasa hanya dirinya yang paling benar, yang lain salah, yang lain ini. Nah, hanya ustadznya yang benar, ustadz yang lain keliru. Nah, jangan ikuti ustadz itu. Ya. Ya. Subhanallah. Ya. Kalaupun salah, ya. Apakah semua yang disampaikannya itu salah semua? Kan tidak. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sikap Umar bin Khattab ketika beliau berbeda pendapat dengan sahabat yang lain, beliau akan berdoa kepada Allah, semoga engkau yang benar. Ya. Dan semoga saya yang salah. Kenapa? Karena beliau telah bisa menguasai diri, kalau dia yang salah tidak akan marah, ditegur. Tapi kalau orang lain yang salah, kemudian dia dibenarkan, susah mengikuti kebenaran, dia sedih. Jadi saya berharap yang benar itu kamu. Saya bisa gampang merubah. Umar bin Khattab. Kalau kita kan enggak, ngotot pokoknya saya yang benar. Ya. Begitu ketahuan salah, ngeles. Ya. Anu gitu. Apalagi sekarang ya. Tinggal jurusnya copy paste, sudah. Nah, share. Yang dalil orang lain nggak kita baca, di skip semua. Nah, akhirnya diskusi nggak jalan kayak begitu. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Nah, larangan kepada ahli kitab itu sindiran kepada kaum muslimin. Demikian para ulama mengatakan. Ya. Nabi kan mengatakan, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian seperti umat sebelum kalian, dan begitu. Sindiran buat kaum muslimin. Kalau kalian mau hancur seperti mereka, ya silahkan kalian ikuti mereka. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, hati-hatilah dari sikap berlebihan dalam agama, karena orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap berlebihan dalam agama. Ya. Nabi SAW pernah marah, dan marah itu membuat Mu'adz bin Jabal merasa sangat ketakutan. Ya. Ada seorang tua lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, salah seorang dari kami kalau sholat panjangnya Masya Allah. Ya. Panjang, jadi bukan cuma 10-20 ayat sampai puluhan ayat. Panjang sekali. Padahal di antara kami ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang pengen segera punya keperluan. Lapor begitu. Akhirnya siapa? Dikasih tahu. Lalu panggil, wahai Mu'adz, di antara kita hari ini ada orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Membuat orang lari, al-munafirun, membuat orang lari. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal di majelis Nabi mengatakan, wahai para sahabat, di antara kalian ada orang yang membuat orang-orang lari dari kita. Ketahuilah, kalau kalian menjadi imam, ya, jangan kau panjangkan sholat kalian, karena di antara kalian ada yang lemah, ada yang tua, ada yang anak-anak, dan ada yang segera ingin menyelesaikan keperluannya. Lalu beliau sabda, basyiru yassiru wala tu'asyiru, basyiru wala tunaffiru. Bikinlah yang mudah, berikan kegembiraan, jangan kau bikin mereka susah. Bikinlah yang mudah, jangan dipersulit. Ya. Nabi SAW dalam hadis sahih disebutkan, Aisyah mengatakan, apabila ada dua pilihan antara yang berat dan yang ringan, beliau pasti memilih yang lebih ringan. Apalagi untuk umatnya. Ya. Makanya suatu ketika beliau pernah menjamak sholat, bukan mengkosor, menjamak sholat. Lalu istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan bepergian? Tidak. Apakah engkau sakit? Tidak. Lalu kenapa?
agar memberikan kemudahan buat umatku. Hadis ini kemudian menjadi dasar suatu ketika ada kepentingan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan dan waktu sholat sudah mepet, kita boleh menjamak sholat. Contohnya ibu-ibu yang punya anak kecil kan mungkin harus mandi dan sebagainya, padahal anak-anak nggak bisa ditinggalkan. Nah, suatu ketika boleh jamak. Ya, boleh jamak, tapi tidak tiap hari. Karena pas kebetulan lagi, ya, pas repot harus ini kotor kena najis semuanya sementara waktu sudah mepet, ya, maka boleh menjamak. Nah, hadis ini juga dijadikan dalil orang-orang yang walimah. Nah, ini nggak benar. Mereka karena apa? Karena riasannya sayang kalau buat wudhu. Banyak kan yang gitu ya. Nah, ini nggak boleh kalau ini. Nah, akhirnya buat dalil kan Nabi pernah juga menjamak. Nah, ini dijamak karena apa? Sayang riasannya kalau buat wudhu, hilang nanti riasannya. Nah, ini kurang tepat. Ya. Jadi Islam itu al-hanifiyah as-samhah. Islam adalah agama yang lurus, yang toleransi. Tidak bisa berdiri, boleh sholat, duduk. Nggak bisa duduk, boleh rebahan miring. Nggak bisa miring, boleh telentang. Itu. Nggak punya harta, nggak usah bayar zakat. Nggak bisa haji, ya nggak wajib. Kan gitu. Pepergian boleh dijamak, boleh dikosor. Ya nggak boleh puasa, nggak boleh dikorting. Kalau bepergian boleh nggak puasa, tetapi mengganti di waktu lain, bukan dipotong, dikorting, enggak. Ya. Itu. Bepergian itu boleh kita nggak puasa, tetapi mengganti. Ya. Wa antasumu khairul lakum, tetapi berpuasa lebih baik bagi kalian. Ya. Jadi Islam mencari kemudahan, bahkan maaf, surga pun dibikin sangat mudah. Bapak pengen nanam pohon jangan alpukat Pak. Bunga lah, bunga mawar atau bunga apa. Itu ya, mesti nyiapin tanahnya, mesti nyiapin potnya dan sebagainya. Tangannya kotor. Itu nanam pohon di dunia. Allah SWT melalui Rasulullah SAW mengatakan, kamu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu pohon di surga. Satu pohon di surga. Dan pohon kurma. Hanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiap habis sholat kita baca 33 kali. Hadis sahih. Saking inginnya agar Islam menjadi agama yang mudah. Lah kok kita malah mempersulit diri. Maka jadilah umat berpecah belah, merasa dia yang paling benar. Kalau yang enggak susah, yang enggak. Nah, pendapat yang paling keras, yang paling benar. Bukan begitu. Belum tentu yang paling keras itu yang paling benar. Ya. Bisa jadi justru Islam menghendaki yang lunak, menghendaki yang lebih memudahkan. Ya. Yang kelima, yang terakhir, ini meniru adat istiadat, kebiasaan dan gaya hidup orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang saya sebutkan tadi. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sudah kamu beriman. Ayat ini mendahului ayat wa'tasimu, perintah untuk bersatu. Ya. Jadi sebab bercerai-berai adalah mengikuti gaya hidup, pemikiran, konsep ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, pasti akan datang kepada umatku sesuatu yang telah datang pada Bani Israel. Seperti sejajarnya sandal dengan sandal, persis, mirip, ya, sejajar, persis. Sehingga apabila di antara mereka, Bani Israel, ada orang yang menggauli ibu kandungnya sendiri secara terang-terangan, maka pasti di antara umatku ada yang melakukan demikian. Dan hari ini sudah sangat banyak.
Ya. Bahkan para sahabat mengatakan, orang Arab ini, orang Arab. Kami orang Arab tidak pernah berpikir bahwa laki-laki akan berhubungan seks dengan laki-laki. Kecuali setelah turunnya ayat tentang Nabi Lut dan kaumnya. Tentang kaumnya Nabi Lut. Jadi orang Arab yang disebut jahiliyah itu tidak kenal yang namanya homoseks dan lesbian. Ya, itu aib buat mereka. Baru mereka tahu kalau ada manusia yang melakukan itu setelah turun ayat tentang umatnya Nabi Lut. Oh, rupanya ada. Nah, hari ini semua umat yang kafir sudah ditiru manusia semua. Umat Nabi Lut sudah, umat Nabi Syuaib sudah semua. Ya. Komplit sudah. Jadi bukan hanya Bani Israel, Bani yang lain diikuti semua sudah. Nah, ini Nabi mengatakan bahkan sampai anak menggauli ibunya pun akan dilakukan. Dan ini sudah banyak terjadi. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab SAW, mereka adalah golongan yang berjalan di atas jalan yang ditempuh aku dan para sahabatku. Mohon perhatian, maksud masuk neraka itu bukan kemudian kekal. Ya, tetapi masuk surga melalui neraka dulu. Ya gitu. Tapi tetap masuk surga karena muslim. Gitu loh. Kecuali yang mendapatkan syafaat. Gitu. Ini bukan vonis, tetapi apa? Kehati-hatian. Hati-hati kalian kalau tidak berpegang teguh pada sunnahku, kepada sunnah khulafaur rasyidin, sahabatku, kalian bisa terjerumus dalam neraka. Nah sekarang justru membuat jadi vonis kamu ahli neraka, nggak bisa. Ya. Ini hati-hati. Ya. Ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Siapakah yang satu ini yang mengikuti jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Nah sekarang orang yang kembali kepada sunnah Rasulullah dan sahabatnya disebut fundamentalis. Nah coba. Ciri fisiknya malahan. Padahal ciri fisik itu kan nggak bisa begitu. Ya. Sudah bukan pemikirannya lagi, tapi ciri fisik. Betapa jahatnya ini. Ya. Ciri fisik sudah langsung dijadikan sebagai alasan. Padahal celana cingkrangan dijual di mana-mana. Jenggot itu asalkan laki-laki kan berjenggot. Ya. Tapi seharusnya kan nggak begitu. Orang yang pemikirannya begini adalah begini. Tapi enggak, ini langsung yang ciri fisiknya. Bahkan bukan hanya disebut fundamentalis, karena radikal, langsung teroris. Di saat orang pakai masker semua, kok bilang cadar teroris, itu mungkin dia tidak hadir saat pembagian otak. Oh, seluruh dunia pakai masker kok masih benci sama cadar itu. Berapa tahun kita pakai masker? 2 tahun kan? Sudah. Seharusnya sudah tidak ada lagi mengatakan cadar itu. Oh, semua sudah pakai cadar semua sekarang. Tapi masih saja itu stigma itu muncul. Kenapa? Memang disengaja musuh-musuh Allah begitu. Padahal mereka yang memakai cadar itu tidak memakainya kecuali karena takut kepada Allah. Orang yang berjenggot itu karena ingin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meninggikan celananya karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dijadikan ciri-ciri radikal. Ini kan Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan ini sudah terlihat sekarang. Bagaimana cara berpikir kita, bergerak kita, ini ekonomi kita. Nah, ini ada 4 poin pokok yang hari ini terjadi. Bukan hanya adat istiadat.
Semua konsep ekonomi sudah ribawi, pendidikan sekuler sekarang. Kaum muslimin bahkan tidak diajarkan Al-Quran, baca Quran di sekolah. Padahal waktunya full day. Coba. Bagaimana ini? Pelajaran agama cuma 2 jam dalam seminggu. Sementara pelajaran olahraga 2 jam praktek, 2 jam teori. Coba. Penting mana? Nah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang sekolah di SD umum, belajar sholatnya dari mana? Dari di rumah, nggak ada di sekolah. Belajar Qur'annya di mana? Di rumah, nggak di sekolah. Padahal kalau pemerintah ini pemerintah yang pro dengan kaum muslimin, seharusnya pendidikan itu yang Islam butuhkan karena mayoritas penduduknya muslim. Dan saya sudah mempraktekkan itu. Masuk jam 7:30, pulang 7:30. 6 tahun di sekolah kami, hafal 12 juz tanpa kesalahan. Nilainya tidak lebih buruk daripada yang sekolah umum. Karena apa? Sesungguhnya pelajaran SD itu, ya, tunggu aja gede, pinter sendiri. Ya enggak, bapak-bapak 1 kali 1 itu nanti ditambah ketika sudah tua tahu sendiri, apalagi kalau duit, ngerti. Ya. Banyak yang tidak perlu dibikin pelajaran sendiri, ya. Cukup diinformasikan saja, cukup 3 bulan atau sebulan dipersiapkan ujian siap. Nah, maka wali murid di sekolah kami ada sekitar 90-an, sebelum mereka masuk kita tanya, tolong sebutkan 3 manfaat ijazah SD. Cuma 1 semua nyebutkan. Apa itu? Buat melanjutkan SMP. Ya kalau cuma itu mah gampang nanti, Pak. Nah, 6 tahun konsep pendidikan sekuler tidak menghasilkan apa-apa. Anak punya ijazah SD, dapat kerja apaan? Anak hafal 15 juz, datang ke sini, suruh apa? Nah, imam masjid, imam taraweh, ngajarin TPQ, banyak, privat di rumah, betul? Nah. Itu fakta. Bagaimana sia-sianya pendidikan sekuler hari ini. Sampai SMA, ya, justru kalau sekolah tinggi ini susah nyari kerjaan. Karena gengsi. Kalau sekolah SD gampang nyari kerjaan. Jadi OB juga nggak apa-apa, tukang sapu oke, ya. Lebih gampang cari kerja orang yang. Satu lagi, pendidikan sekuler orientasinya kerja, tapi lapangan kerja tidak ada. Pendidikan kita yang Islami orientasinya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, di situ ia menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sudah. Kalau surga aja mudah, apalagi dunia. Dijamin sama Allah. Nah, ini pendidikan sudah sekuler Yahudi dan Nasrani. Makanya ada yang namanya politik balas budi. Multatuli, ya. Itu sebenarnya untuk jangan sampai Indonesia diatur dengan pendidikannya Muhammadiyah maupun NU. Tapi umat Islam dibodohi. Itu sebetulnya bukan terima kasih. Bukan terima kasih, tetapi jangan sampai umat Islam bangkit karena paham syariahnya. Ya, yang ketiga, ya, sosial kemasyarakatan. Kita sudah tahu bagaimana hancurnya masyarakat kita. Ya. Politik, nah ini yang paling menghancurkan. Ekonomi dan politik hari ini kita sudah dikuasai dengan politik, ekonomi dan orang kafir. Ya. Demokrasi itu diwajibkan untuk ke seluruh negara. Siapa yang paling menekan? Amerika. Karena kepentingan Amerika untuk membuat umat Islam jauh dari Islam. Itu. Nah. Kita harus yakin bahwa Islam itu sempurna. Tidak mungkin ngurusi masalah WC kok melupakan masalah istana. WC aja diatur apalagi masalah pemerintahan.
Tapi kita tidak pede. Kita ditakut-takuti. Kalau kita kembali pada syariat Islam, kita akan terpecah. Loh. NKRI akan hancur. Tidak, Pak. Yang memerdekakan Indonesia ini syariat Islam namanya jihad. Betul? Yang menyatukan umat ini apa? Karena umatnya mayoritas Muslim. Sehingga sangat menghormati umat agama lain. Itu. Kita ditakut-takuti. Padahal tidak pernah umat Islam ini menzalimi umatnya. Umat lain. Coba lihat pada waktu perang salib. Ya, berapa puluh ribu yang dibantai. Sampai dikatakan Masjid Aqsa, ya, darahnya sampai setinggi lutut orang dewasa. Karena dibantai. Yang ngomong itu orang sejarawan Kristen. Sementara ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Al-Aqsa, tidak ada satupun nyawa yang menyerah di pantai. Ya, pimpinannya itu dalam film The Kingdom of Heaven, ya, The Crusader, orang-orang tentara salib, ya, butcher every single Muslim when they conquer the city. Orang pasukan salib membantai setiap every single, setiap satu Muslim dibantai semuanya ketika mereka menguasai kota. Lalu Salahuddin mengatakan, I'm not those men, I'm Salahuddin, I'm Salahuddin. Saya bukan mereka, saya Salahuddin. Kalian aman. Ya, kalian aman. Lalu sebagian dari mereka keluar dari Yerusalem, dari Palestina, menuju Acre. Di Acre dibantai sama orang-orang Katolik. Akhirnya mereka balik ke Palestina. Dapat perlindungan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Itu film. Judulnya The Kingdom of Heaven. Mengakui bagaimana keagungan jiwa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jangan ajari umat Islam tentang toleransi. Umat Islam sudah punya konsep sejak 14 abad yang lalu yang bernama Piagam Madinah. Nah, yang terakhir, adab-adab berbeda pendapat. Nah, ini. Bapak Ibu, kalau pengen surga, grup WA-nya, ya, kalau ada debat ngalah. Nah, ini dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, Ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman talakal mira'a wa inkana muhiqqan. Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Debat loh ya, bukan diskusi. Kalau debat itu kan cenderung mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran, ya, mencari kemenangan. Sampai apa? Kalau kalah dalil langsung nyerang pribadinya. Nah, kalah dalil nyerang pribadi, itu biasanya debat begitu. Tapi kalau diskusi silakan dengan penuh dengan dalil. Ya. Janganlah kalian mencari ilmu. Jadi Islam itu bukan hanya di akhir. Sebelum menjadi orang pandai pun hati-hati. Nyari ilmu karena Allah. Bukan karena pengen menang debat. Nah, maka banyak juga yang sering tanya ke saya. Saat ini tolong dalilnya apa? Saya kalah debat. Oh ini nggak boleh ini. Janganlah kalian mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau untuk mendebat orang-orang bodoh atau agar bisa menguasai pertemuan dan majlis-majlis, grup-grup, nggak boleh. Tujuannya betul-betul hanya demi untuk mencari kebenaran. Ya. Barang siapa yang berbuat seperti itu maka neraka baginya. Maksudnya celakalah ia. Nah, tadi sampai debat sampai malam akhirnya. Istilahnya kalau anak kecil kan lapor sama bapaknya. Nah ini jangan. Jangan. Baca kita cari dalil. Besok saya datang lagi ya. Jangan ya. Ya. Hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan ulil amri di antara kamu. Nah di antara ulil amri adalah ulama. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik.
akibatnya. Jadi adab pertama itu hindari perdebatan walaupun benar. Ya. Yang kedua, kembalikan seluruh perdebatan, diskusi kepada Al-Quran dan Sunnah dan para ulama. Ulil amri dalam hal masalah ini adalah ulama. Ya. Rasulullah SAW sabda, siapa saja yang dari kalian yang hidup setelahku, niscaya akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ikuti mereka. Dalam hadis yang lain, addu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Ya. Ini bagian terakhir yang mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sehingga kalau melihat perbedaan saudara kita nggak kaget. Ya. Yang pertama, mengembalikan semua perbedaan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan para ulama yang saleh. Karena kemampuan kita terbatas untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, ya, maka ya ulama yang saleh terpercaya nggak apa-apa. Para ulama sering tidak menyebutkan dalilnya. Bukan berarti nggak punya dalil. Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin banyak yang nggak pakai dalil. Bukan berarti beliau nggak tahu. Para ulama juga ditanya langsung disebut solusinya. Karena tidak banyak di antara kita yang bisa memahami dalil secara langsung. Tetapi akan bagus kalau kita punya dalil hujjahnya Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, sangat bagus. Tetapi dengan diikuti oleh penjelasan para ulama. Karena kalau langsung kadang-kadang suka kurang pas gitu ya. Menempatkan. Dalilnya benar, penempatannya enggak benar. Itu yang menjadi masalah. Loh dalilnya Quran. Iya, tapi bukan itu. Bukan untuk itu kan gitu. Yang sering terjadi kan gitu. Dalilnya Quran, dalilnya Sunnah, hadis, sahih. Tetapi penempatannya keliru. Bukan untuk itu. Yang tahu ini ulama. Lu saya pakai Quran, pakai Sunnah. Iya betul. Tapi bukan untuk dalil itu. Sering terjadi seperti itu. Ya. Yang kedua, menyadari bahwa perbedaan dalam furu' cabang, bukan usul, akidah, bukan masalah yang pokok, ya, adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga penyatuan pendapat adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin. Sudah terbukti. Dari sejak kakek nenek kita, soal yasinan itu nggak selesai-selesai. Sudah, tinggalkan. Masing-masing saling menghormati. Sudah, minta kepada Allah. Mudah-mudahan yang yasinan dikasih pahala, yang nggak yasinan juga dikasih pahala. Gitu. Nah, man ijtahada kata Rasulullah, man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Wa in akhta'a falahu ajrun. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, beristihad, lalu dia benar, Allah berikan 2 pahala. Kalau salah dikasih 1 pahala. Jadi, kenapa kita ribut? Allah aja ngasih pahala semua. Ya, diskusi tetap. Makanya tujuan saya bukan berarti nggak boleh diskusi. Diskusi. Hindari dari perdebatan, debat kusir. Nah, debat kusir itu yang bingung kudanya. Lah kalau kusirnya debat kan kudanya bingung. Kan kasihan ya. Sehingga penyatuan pendapat adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin. Dan jika dipaksakan justru mengarah pada perpecahan. Yang lebih diperlukan adalah kesadaran untuk berbeda, kesadaran akan perbedaan tersebut dan sikap saling menghormati. Saudara kita ini bukan musuh. Saudara kita bukan orang kafir. Ya, mereka sholat seperti kita sholat, mereka bayar zakat, mereka berpuasa, mereka haji, mereka beriman kepada Allah, sudah itu. Bahkan seandainya kita di jalan ada mayat kecelakaan, penuh dengan tato, ya silakan, penuh dengan ciri orang yang nggak bener, ya. Tetapi ternyata, maaf, pas dimandikan sunat, maka wajib disolati. Hanya 1 ciri, apa? Padahal ini pakai apa namanya? Nah, karena dia Muslim, kita nggak tahu apa, kita nggak kenal. Zahirnya dia Muslim, salati. Begitu adabnya. Imam Malik mengatakan, al-muslimu, orang Muslim adalah man shalla salatana, ya, wastaqbala qiblatana,
wa akala dhabihatana fahuwa akhun lana lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Ya. Siapa yang salat seperti salat kita, menghadap kiblat seperti kiblat kita, makan sembelihan kita, maka dia adalah saudara kita. Dia punya hak untuk dibela seperti kita punya hak, dia punya hak untuk diingatkan seperti kita diingatkan. Nah, itu. Sangat simpel. Pakai sarung, pakai peci, muslim, sudah. Jadi jangan malah dicari-cari yang susah gitu loh. Ya. Kita disuruh gampang, sudah pakai sarung, pakai peci, baju koko, muslim, saudara, sudah. Soal sholatnya nanti urusan belakangan. Nah, ini bacanya begini, sudah urusan belakangan. Ya. Perkenalan dulu sebelum debat. Ya. Kita kadang-kadang kenal juga belum, sudah langsung berantem. Ya. 3, mengikuti manhaj atau metodologi yang tawassut, moderat, dan menghindari sikap berlebihan dalam agama. Ya, tadi Imam Syafi'i, pendapat Anda benar, tapi ada kemungkinan ada kesalahannya. Pendapat saya salah, tapi bisa jadi ada kebenarannya. Nah, hendaknya kita fokus pada hal-hal yang muhkamat, yang jelas penafsiran, dan menghindari perdebatan seputar hal yang mutasyabbih, yang masih banyak multitafsir. Sudah, bahas yang itu dulu. Ya. Sebelum kita punya bekal yang cukup, hindari perdebatan. Ya, diskusi nggak masalah, tapi jangan debat, karena debat tujuannya mencari kalah dan menang. Akhirnya malah justru bisa jadi yang salah yang menang, karena kenceng dan yang salah yang menang karena dia kenceng. Tidak mudah melabeli sesat, bid'ah, kafir dan semisalnya. Jangan mudah-mudah begitu. Kepada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita dalam masalah istihadiyah, masalah yang boleh berbeda. Ya, kayak tadi saya sebutkan, ya, macam-macam jumlah rakaat. Ternyata yang 8 rakaat sunnah, yang 23 juga sunnah, bertahun-tahun ribut. Coba. Sementara yang nggak tarawih dibiarkan. Sunnah semua itu, Rasulullah mengamalkan seperti itu. Nah, giliran yang 40 nyerah sudah. Akhirnya apa? Nyari yang 8, suratnya pendek. Nah, sudah ini. Anak sekarang kan gitu jadinya. Nah, kalau kata Kiai Hasyim Muzadi, sekarang ini anak muda sudah nggak pernah ribut soal kunut karena nggak pernah sholat subuh jamaah. Karena sudah nggak pernah sholat subuh jamaah, bangunnya terlambat mulu ya. Coba kan jadi ngeri kayak begini kan. Nah. Al-istihadu la yunqadu bi istihadil misluh. Istihad tidak bisa dibatalkan dengan istihad yang lain. Ya, sudah, kita saling menghormati. Allah yang memberikan pahala. Allah yang mengampuni kalau salah. Ya. Karena niat kita adalah niat untuk mendapatkan ridha Allah SWT. 6. Mempelajari dan menelaah perbedaan di antara ulama, sebab-sebab dan dalil-dalilnya. Hal ini untuk menguatkan toleransi dan menghindari sikap fanatik buta dalam mensikapi perbedaan. Tadi malam saya ditanya, Ustadz, bagaimana hukum tawassul? Meminta wasilah kepada orang yang sudah meninggal. Boleh nggak berdoa minta wasilah kepada orang yang sudah meninggal? Nah itu tiap hari dibaca dalam sholawat Badar. Ya, tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini kan tawassul. Aku bertawassul kepada Allah. Tawassalna bi bismillah dengan nama Allah. Wabil hadi dengan yang memberi hidayah. Yaitu Rasulullah. Wa kulli mujahidin dan dengan setiap mujahid bertawassul. Lalu bagaimana? Ternyata ya sebagian ulama Hanafi, Hambali dan Maliki juga membolehkan tawassul. Cuma kita memang terbiasa tidak menggunakan tawassul. Maka ketika doa langsung Allahumma. Sementara saudara-saudara kita Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Kalau kita mau ikuti saja. Saya kalau ada begitu saya ikuti Al-Fatihah. Toh orang nggak tahu niat saya baca Fatihah kan? Ya nggak? Yang penting kita baca Fatihah menghormati mereka. Toh nggak tahu niat saya baca Fatihah apa. Ya. Baca Fatihah dapat pahala kan? Nah, sudah. Daripada kita berantem hanya gara-gara
Fatihah. Berantem itu gara-gara duit gitu loh kan. Yang kalah dapat duit. Kalau ya ini guyon aja ya. Jadi Masya Allah, kita sering seperti itu. Menyibukkan diri dengan agenda umat yang lebih prioritas, lebih besar. Ya. Kemiskinan, kebodohan, ya, meningkatkan taraf ekonomi, ini penting sekali. Bagaimana mengajak orang yang tidak mau sholat, ini penting sekali. Yang sudah sholat, sudahlah, jangan diganggu. Yang sudah sholat, sudah. Berdebat, membahas, dan menanggapi masalah khilafiyah tidak akan pernah selesai. Justru akan menyebabkan melemahnya ukhuwah dan kesatuan umat. Akhirnya apa? Satu kampung ini blok-blokan. Kalau yang ini bloknya masjid ke sana, yang ini masjid sini, kan itu. Itu sudah umum. Orang takut masuk masjid Muhammadiyah. Orang juga nggak mau masuk masjid NU. Padahal tidak ada. Itu semua adalah rumah Allah. Nah. Saling bekerjasama dan membantu dalam hal-hal yang disepakati. Saling bertoleransi dan memahami dalam hal yang masih berbeda dan belum bisa disepakati dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir, yang paling penting ini, seharusnya umat Islam menyadari bahwa setan dan bala tentaranya dari orang-orang kafir tidak akan pernah berhenti untuk memecah belah umat Islam dengan berbagai macam cara sejak zaman Nabi SAW hingga hari ini. Perselisihan kecil di antara umat Islam akan dipanas-panasi sehingga menjadi permusuhan selama berpuluh-puluh tahun sebagaimana sudah dan masih terjadi di Indonesia hanya karena masalah yasinan, tahlilan, qunut subuh dan masalah-masalah lain yang sebenarnya kita diperbolehkan berbeda pendapat. Yang mau cukur jenggot atau enggak itu kan masalah khilafiyah gitu loh. Ya, silakan yang meyakini haram mencukur jenggot, silakan yang meyakini boleh. Masalah semir rambut, ya. Jangan kemudian wah itu fasik. Kenapa? Loh, karena nyemir rambut. Nah, ini kan paling enggak jadi kelihatan lebih muda. Soalnya kalau yang jenggotnya dulu lebih putih itu bukti banyak ngomong bukan banyak mikir. Banyak makan banyak ngomong. Nah, kalau ininya dulu banyak mikir katanya. Nah, kalau jenggotnya dulu kan malu kita dianggap banyak ngomongnya. Dan masalah-masalah lain yang sebenarnya kita diperbolehkan berbeda pendapat. Jadi masalah cara cingkrang atau enggak, masalah musik halal atau haram, masalah ini kan sekarang ini kan jadi apa keras. Padahal itu ikhtilaf sudah dari zaman dulu para ulama berbeda pendapat. Nah, satu poin, ikhtalafna, kita berbeda pendapat dalam hal-hal yang para ulama sudah berbeda pendapat. Bedanya mereka bertambah saling mencintai, kita bertambah saling membenci. Itu masalahnya. Ulama dulu itu malah berbeda pendapat, saling mendoakan. Lah kita malah saling menyatakan sesat. Nah ini yang jadi masalah. Ya. Dan masalah-masalah yang sebenarnya kita diperbolehkan berbeda pendapat. Orang-orang kafir sangat paham bahwa perpecahan adalah senjata untuk mengalahkan umat Islam. Maka ini akan terus dirawat oleh mereka. Umat Islam jangan sampai akur soal ini. Karena tiap hari, tiap pagi kunut subuh, ya kalau bisa terus, tiap pagi sholawatan, apalagi maulid kayak begini. Ya. Silakan mengkaji tentang maulid, tapi ujungnya hormati saudara kita yang merayakan maulid. Mereka ingin merayakan bergembira atas kelahiran Rasulullah. Walaupun mungkin kita tidak setuju, tapi mereka adalah saudara kita. Mereka umat Islam, mereka satu tubuh dengan kita, doakan mudah-mudahan mereka diterima amal solehnya. Gitu, enak. Demikian apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakallah khair.